Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Suara Rakyat, suara kita bersama. Alhamdulillah hari ini kita dari Suara Rakyat telah diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Kepala Cabang Pegadaian Natuna, Bapak Jupriyadi. Tema kita pada hari ini yaitu ekonomi lesu, masyarakat Natuna berbondong-bondong ke Pegadaian. Ya, kita tahu dalam beberapa hari ini ada isu hangat dari masyarakat mengenai Pegadaian, yaitu Pegadaian Natuna tidak bisa menerima gadai emas. Lalu benar atau tidaknya? Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Pak Ari. Apa kabar, Pak? Baik. Sedikit kita dialog hari ini, Pak, mengenai isu yang menyampaikan bahwasanya Pegadaian udah nggak mau terima gadai emas lagi nih, Pak, katanya. Karena uangnya udah nggak tercukupi, harus lapor ke sana kemari. Benar atau tidak sih, Pak, sebenarnya isu ini? Ya, kalau isu kan boleh-boleh aja berkembang. Cuma kalau untuk Pegadaian itu nggak ada batasan ya. Mau untuk yang penting batasannya jam operasional. Jam operasional. Kami beroperasional dari jam 8 sampai jam 3 jam 15.00. Terus dari hari Senin sampai Jumat yang sampai jam 15.00. Hari Sabtu sampai jam 13.00, jam 1 siang. Seperti isu yang berkembang itu nggak ada. Untuk emas itu yang penting emasnya bisa kita nilai sesuai aturan yang berlaku di kami, itu bisa diterima. Dan emasnya benar-benar asli, Pak? Emasnya benar-benar asli. Bukan KW-KW-an. Bukan KW-KW-an. Gitu. Berarti isu itu salah ya, Pak? Ya, katanya salah. Elektronik yang bisa lagi kotanya, emas nggak bisa. Ya. Berarti itu hanya isu yang tidak benar. Tidak benar, betul. Berarti pada dasarnya saat ini Pegadaian sendiri menerima apapun yang masyarakat datang membawa emas, asalkan emasnya asli. Emasnya asli dan dalam jam operasional. Dalam jam operasional. Baik, Pak. Sedikit juga, Pak, bahwasanya saat ini katanya ekonomi Natuna ini lesu nih. Masyarakat banyak berbondong-bondong ke Pegadaian. Memang dari tahun 2025 ini ada peningkatan tren ya, Pak ya. Baik Januari dan Februari ini orang datang ke sini menggadai barang. Kalau untuk tren kita lihat kan kalau Natuna, sebenarnya Natuna tuh kalau kita lihat dari sisi Pegadaiannya perekonomiannya udah bagus. Baik. Udah bagus. Itu ditandakan dengan banyaknya nasabah ke Pegadaian. Baik. Kalau ke Pegadaian itu yang paling nasabah yang ekonominya bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena mereka punya emas, berarti punya tabungan. Baik. Emas itu kan kalau bagi masyarakat itu tabungan. Baik. Dipergunakanlah di saat mereka butuh. Baik. Ya bisa dijual dan digadai. Tapi sekarang lebih banyak masyarakat udah teredukasi untuk menggadai emas. Itu di Januari ini memang alhamdulillah lumayan peningkatan kita. Mungkin bisa sampai kurang lebih 10%. 10% peningkatan jumlah transaksi. Terus memang biasanya di Pegadaian itu di Januari itu memang waktu yang rame, Mas Arif. Kenapa saya bilang rame itu karena bertepatan dengan semester baru lagi kan gitu. Masyarakat butuh untuk pendidikan kebanyakan. Kalau trennya di Januari. Seperti itu. Berarti bisa dikategorikan orang yang punya emas ini sebenarnya ekonomi sudah bagus. Sudah bagus. Jadi karena memang anaknya mau pendidikan sekolah mungkin digadai terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Baik. Tadi sedikit Bapak menyentil bahwasanya bisa jual, bisa gadai. Iya. Berarti Pegadaian juga menerima penjualan emas. Kalau Pegadaian itu emas yang dibeli di Pegadaian seperti emas batangan itu bisa dijual kembali ke Pegadaian. Oh begitu. Iya. Berarti kalau emas dari luar, contoh saya beli ke toko emas A di Kota Ranai, lalu saya jual di Pegadaian, tidak bisa. Itu belum bisa kita terima. Walaupun emas batangan. Iya, walaupun emas batangan. Tapi yang dibeli di Pegadaian, emas batangan itu bisa dijual kembali. Memang galeri kita tuh baru adanya di Batam. Tapi mudah-mudahan nanti dengan berkembangnya Pegadaian ini bisa tiap kantor cabangnya ada galerinya. Galeri 24 namanya. Sejauh ini Pak,
ada nggak sih Pak yang kredit macet? Baik ya, kita feedback ke 2024 yang kredit macet, maksudnya barang-barangnya akhirnya terlelang atau tidak? Itu ada, tapi kalau untuk Natuna itu tidak terlalu banyak lah. Paling 1%-an lah, kurang lebih yang terlelang itu. Seperti itu. Itu ada berupa emas, ada berupa elektronik juga, seperti itu. Berarti kan di Pegadaian tidak hanya menerima emas saja, tapi elektronik juga. Elektronik, sepeda motor, elektronik itu bisa handphone, laptop dengan ketentuan-ketentuan yang ada di kita. Baik, kalau emas kan barangnya disimpan di Pegadaian. Iya. Kalau sepeda motor Pak? Sepeda motor ada juga yang disimpan di Pegadaian. Kalau surat BPKB saja tidak? Kalau BPKB itu untuk kredit usaha kita. Kredit orang yang punya usaha itu bisa mengajukan kredit di Pegadaian dengan BPKB. Jadi kalau yang datang mau kredit, mau menggadai motor, bisa langsung dengan motor-motornya tinggal, dengan surat-suratnya. Baik. Terima kasih banyak ini Pak atas penjelasannya. Ya mudah-mudahan isu yang berkembang bahwasanya Pegadaian tidak bisa menerima gadai emasnya, masyarakat semua sudah mengetahui secara jelas bahwasanya apapun bentuknya, asalnya emasnya asli, tetap akan diterima oleh Pegadaian. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga Bapak selalu sukses dan betah di Natuna. Terima kasih.